Kalau saya misalnya punya cucu, Iya. saya akan lebih lebih prefer memberi nama. Yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama gue Lexi di channel Lexi Mewi. Hari ini suatu yang spesial banget ya. Karena Lexi nggak di studionya Kick the Ball. Tapi kita nyamperin kakeknya Obama, opungnya Obama. Kenapa? Karena pernah Lexi bilang di konten sebelumnya bahwasanya kita akan datang nanti ke BSD. Kita akan punya sesuatu yang spesial. Karena opung Obama ini punya sesuatu yang spesial. Punya kemampuan luar biasa, bukan mistis ya. Tapi ini ada ilmunya, ada hitung-hitungannya. Apa itu? Opung Obama ini bisa membaca seseorang, karakter dan lain-lainnya melalui namanya. Jadi hati-hati kalau ketemu sama Opung Obama Dolly ini ya, apa namanya? Kalau teman-teman bilang apa artinya sebuah nama, itu salah banget. Karena yang nama itu bagi opungnya Obama ini sangat penting ya. Nah, kali ini kita akan coba nanti membandingkan. Mungkin teman-teman tahu ya, saat ini di dunia sepak bola yang paling terkenal itu adalah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Banyak orang yang sudah membuat perbandingan keduanya dari sisi permainannya, dari sisi skillnya, dari sisi prestasinya, dari segala macam. Tapi mungkin di dunia baru kali ini ada yang bisa membandingkan dari sisi bacaan namanya. Oke? Nah, sebelum kita mulai, kita akan kenalan dulu nih sama opungnya Obama. Selamat sore, Opung Obama. Selamat sore. Deketin dikit, Pung. Boleh nggak apa-apa? Nggak, opungnya kalau ngomong udah gitu ya. Ini Opung Obama. Opung Obama ini artinya kalau di bahasa Indonesia itu kakeknya Obama ya. Iya, kakek Obama. Dari Lexi nih. Ya, ini papanya Lexi. Ya, jadi kalau di Batak itu nama laki-laki itu akan mengikuti nama anaknya, ya kan? Nanti begitu cucunya yang pertama lahir ya, Pung ya. Iya. Ya, itu nanti langsung dia jadi namanya sesuai dengan nama cucunya. Gitu. Nah, makanya namanya Obama. Kenapa? Karena Obama adalah cucu yang pertama dari bapaknya Lexi, ya. Sekarang udah umur berapa nih? Panggilnya apa nih kita? Jadi Opung aja ya, Opung aja. Opung aja. Opung ya. Umur berapa nih sekarang Opung? Sekarang 63. 63 tahun teman-teman. 63 Masih tahun. muda loh Opungnya Obama ini. Masih. Nah, Opung Obama ini tinggal di BSD. Jadi kita tadi dari Karawaci ke BSD cuma pengen bikin konten ini. Kita pengen tahu nih sebenarnya Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo itu secara nama tuh bagaimana sih? Opung Obama ini kalau yang Lexi tahu kan ini bukan magic ya. Ini bukan sesuatu yang sifatnya nggak ada apa namanya, nggak ada, semua tuh ada hitung-hitungannya yang pasti ya, Ya. Pung ya. Ini ilmu ya, Pung ya. Benar. Jadi Bisa dijelaskan nggak kira-kira ini semacam apa sih? Jadi barangkali bagi banyak orang menganggap kalau seseorang itu bisa membaca nama itu ilmu batin Iya. ataupun ya ilmu kedukunan. Jadi itu pendapat yang salah. Jadi sebenarnya ilmu membaca nama itu adalah ilmu statistik. Statistik. Ya. Statistik loh teman-teman. Ingat. Jadi pembacaan nama ini sudah dimulai dari nenek moyang kita. Saya nggak tahu berapa generasi. Oh gitu. Tapi kebetulan saya adalah orang yang sangat beruntung karena ilmu ini saya dapatkan langsung dari ayah saya kandung. Ya. Jadi kenapa dasarnya saya dapat ilmu ini juga nggak terlalu direncanakan sebenarnya. Iya. Jadi ketika itu kakekmu, bapaknya bapak, ya, itu nggak bisa tidur kalau nggak diurut. Oh oke. Iya. Ya. Jadi Itu dipijat mungkin dipijat, maksudnya. ya. Iya. Jadi waktu itu bapak masih SMP, bapak tiap malam harus mengurut kakekmu ini. Iya. Karena dia ada gula, ada rematik. Pokoknya kalau nggak diurut nggak akan tidur. Iya. Jadi kasihan. Terus tiap malam harus minta diurut. Iya. Jadi
mungkin ayahnya bapak ini berpikir, ini anak saya kalau saya nggak kasih sesuatu pasti akan mengantuk ini. Oh, jadi momennya itu pada saat ngurut itulah diwariskan. Benar. Jadi, Luar biasa. luar biasa, dia memang ahli strategi dan juga pejuang dulu ya. Jadi ya mungkin menguasai strategi. Dia ajarilah saya pelan-pelan. Iya, oke. Saya sendiri waktu itu apa-apaan sih ini? Tapi semakin diceritakan semakin menarik. Semakin seru ya. Nah, terus opung itu dulu bilang, nak, sebenarnya manusia ini bisa kita tahu banyak hal dari namanya. Iya. Oke, barangkali ada dua hal besar sebenarnya. Jadi dari nama akan kita tahu sifat-sifatnya. Iya. Dan dari nama juga kita bisa tahu kecenderungannya dia itu keberhasilannya. Oh, gitu ya sampai segitunya Jadi ya. ada dua hal besar. Oke. Tapi waktu itu karena saya hanya seorang anak SMP, yang paling saya sukain bagaimana ini saya bisa tahu sifat orang Iya. dari nama. Iya. Oke, jadi saya diajari pelan-pelan satu persatu. Kalau seseorang bernama, katakan si Uco. Sifatnya akan begini. Iya. Kira-kira emosionalnya begini. Iya. Kalau namanya si Butet, sifat dasarnya akan begini. Iya. Nah, jadi satu malam kadang-kadang dia kasih 1, 2 nama untuk dibahas. Ya, saya dengar-dengar aja. Jadi ini ilmu dipelajari, ilmu statistik, tidak ada pakai buku, tapi hanya Transfer langsung. omongan, direkam, kalau ada ragu lagi ditanya. Waduh. Nah, gitu. Jadi nggak semua orang sebenarnya bisa mendapatkan kesempatan ini ya. Jadi saya saya coba cari di berbagai buku yang saya dapatkan yang sudah ada mendekati adalah dari Primbon Jawa. Oh, ada tuh Primbon Jawa. Ada mereka mendekati, tapi saya lihat agak terlalu umum dan masih kurang spesifik sebagaimana yang Bapak dapatkan dari Opung. Oh, luar biasa. Jadi masih kalau saya baca itu, kalau dari Primbon Jawa itu ada nama-nama itu dikasih angka-angka. Iya. Nanti kalau mereka itu mau dipertemukan secara penjodohan juga angka dengan angka dipertemukan. Oh, okay. Jadi berbeda. Kalau dengan ilmu yang diberikan oleh Opung ini, dia dari nama itu pertama-tama nama harus Bapak tuliskan dengan tulisan Batak. Aksara Batak dulu. Aksara Batak dulu. Oke. Dari aksara Batak baru dapat angkanya. Iya. Oke. Baru dapat sifatnya. Oh, jadi sebenarnya ada beberapa lapisan berarti itu ya dalam perhitungan itu. Sehingga ilmu ini kalau orang tidak menguasai aksara Batak, tidak bisa juga. Nggak bisa juga. Wah, luar biasa teman-teman. Agak repot. Iya. Bisa, tapi mungkin nggak selengkap kalau dia tahu aksara Batak. Iya, oke. Jadi ini saya coba-coba juga mencari dengan kawan-kawan suku Batak, mana tahu ada yang mendapatkan hal yang sama dari nenek moyangnya. Tapi sampai hari ini saya belum ketemu. Luar biasa. Makanya, jadi saya nggak ada tempat untuk berdiskusi, untuk perbandingan. Mana tahu, katakanlah dari 100 hasil statistik ini, mana tahu ada 1 saya yang silap. Iya. Saya mau konfirmasi dengan yang punya ilmu. Iya. Tapi sampai hari ini, sampai setua apapun orang Batak tempat saya diskusi, nggak pernah ketemu yang menguasai ilmu. Oke. Jadi saya juga cukup heran, ini ayah dapat dari mana? Dari mana? Dan dia dapat sumber itu dari mana lagi? Saya coba banding-banding, jadinya saya coba bandingkan ke Primbon, masih jauh. Iya. Saya coba bandingkan ke yang lain, masih cukup jauh. Jadi sehingga sampai hari ini, ya mungkin
yang bisa mengetahui sedikit-sedikit, berarti itu saudara kandung daripada Bapak. Oke, saudara kandung dari Bapak ya. Kalau dia mengetahui sedikit, itu saudara kandung dari Bapak. Iya. Tapi sepanjang yang Bapak tahu, Bapak mempelajari ini sekitar 3 tahun. 3 tahun. Dan itu karena Bapak mengurut Opung Doli. Opung Doli. Iya, oke. Jadi dari informasi tadi Opung Obama tadi, kalau misalnya di luar sana ada nih orang Batak juga yang punya kemampuan yang sama, nih boleh nih nanti diskusi kontak-kontak atau Lexi kasih kontaknya Opung Doli di sini. Siapa tahu bisa menambah wawasan, kita bisa berdiskusi dan mungkin aja bisa nanti menjadi suatu hal yang bisa diwariskan gitu ke generasi-generasi selanjutnya. Mudah-mudahan. Oke. Ini suatu hal yang menarik ya teman-teman. Lexi udah ngetes ya. Bukannya Lexi dulu sama juga. Lexi juga sebelum pikir, wah ini apaan sih? Ini kayak magic atau gimana ya? Sebab sempat percaya nggak percaya. Tapi begitu Lexi beranjak dewasa, ada beberapa hal yang Lexi tanyakan baik mengenai teman Lexi namanya, terus atasannya Lexi namanya, terus bahkan nyari istri juga waktu itu nanya namanya juga ya dengan segala kemungkinannya. Dan analisa dari Opung Obama ini itu bisa dibilang kalau menurut Lexi 99,9% tuh tepat, ada benarnya gitu. Tapi apakah benar semua ya cuman Tuhan yang tahu. Ya kita hanya bisa mendengar sesaat ini aja gitu. Tapi mayoritas itu benar lah. Oke, mungkin nanti kalau misalnya teknisnya seperti apa, mungkin nanti kita akan bikin konten-konten selanjutnya ya. Tapi kali ini kita akan fokus dulu nih Pung Doli ya. Kita akan coba melihat ada 2 legenda dunia sepak bola saat ini, karena kebetulan kontennya Kick the Ball ini kan berkaitan dengan sepak bola. Itu ada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Bisa dibilang 2 orang ini itu lahir pada zaman yang sama. Kalau dulu ada Maradona, ada Pele. Tapi di zaman sekarang itu ada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang bisa dibilang sepertinya tidak ada lagi di saat ini ya. Orang yang bisa menyamai kepopuleran mereka, kemampuan mereka, prestasi mereka. Nah, kita akan coba lihat satu-satu. Dari siapa dulu? Nanti mungkin Opung Doli terakhir nanti boleh dari namanya menurut Opung Doli siapa kira-kira yang lebih baik. Boleh dong, ya kan pendapat masing-masing orang ya. Oke, Opung Doli, sekarang kita coba ya. Di sekarang ini tuh banyak yang sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo. Banyak yang mengidolakan Lionel Messi. Bahkan tuh kadang-kadang terbagi kubu tuh. Ada anak-anak yang suka Messi, dia nggak suka sama Ronaldo. Ada yang suka Ronaldo, nggak suka sama Messi. Nah, kita coba kali ini kupas Opung Doli ya, Opung Obama. Bagaimana sih karakternya, mungkin nanti lebih dalam Opung Obama yang jelaskan. Kita akan mulai mungkin dari siapa dulu nih kira-kira ya. Yang paling menarik untuk dianalisa tuh namanya siapa? Lebih bagus sekali 2 aja. Oh, sekaligus 2. Oh, ini luar biasa teman-teman. Ya, jadi kita akan langsung bahas ini sekaligus, langsung diaduin aja sifatnya atau apapun nanti biar Opungnya Obama yang menjelaskan. Oke, silakan Opung Obama. Oke, baik. Jadi sebagai bahan dasar Lionel Messi itu dipanggilnya Messi karena ini penting teman-teman ya. Nama panggilan itu penting setahu Lexi. Messi dipanggil Messi, Cristiano Ronaldo kan Lionel Messi. Yang satu lagi Cristiano Ronaldo. Kalau Lionel Messi biasa dipanggil Messi, Cristiano Ronaldo biasa dipanggil Ronaldo. Itu contekannya. Baik. Jadi sebenarnya supaya analisa kita ini lebih komprehensif, itu harus dibahas Lionel Messi lengkap dan Cristiano Ronaldo. Oke. Tapi Papa lebih cenderung membahas populernya aja. Jadi hanya Ronaldo dan hanya Messi. Tapi kalau untuk nanti membahas sampai lebih mendalam lagi, next time ya. Next time Panjangan soalnya. Akan lebih cocok banyak lagi kalau lengkap kita bahas. Oke, Ronaldo yang pertama dulu kita bahas. Ronaldo itu adalah manusia yang paling gemar dengan kompetisi. Wow, itu teman-teman. Ini Ronaldo. Itu Ronaldo. Jadi Ronaldo itu tidak akan mau jadi juara 2. Gitu ya. Harus juara 1. Wow, jiwa pemenang dong dia. Pengen selalu juara. Jiwa pemenang. Kalau sempat dia menjadi juara 2, dia stres. Jadi ini manusia kalau mau ditanya kompetisi, inilah manusia yang paling suka kompetisi. Oke. Dalam segala hal, apalagi bola. Itu yang pertama dulu, Ronaldo.
Kalau Messi, Mm-mm. sebenarnya manusianya itu adalah sangat emosional. Sebenarnya sangat emosional malah. Sama dengan angin. Emosionalnya maksudnya emosional kayak gimana dia? Messi sangat gampang seperti bensin marah. Oh. Tapi tidak ada dendam. Oh. Begitu dia marah, dia meledak. Sudah itu langsung sejuk lagi. Oh gitu. Nah, ini dia Messi. Jadi sehingga tergantung cara memancing dia. Iya. Kalau kita pancing emosi dia, itu langsung meledak dia. Iya. Persis bagaikan angin topan itu dia. Iya. Ini. Dan kalau Messi itu sempat marah, wow, siapapun dia tidak mau tahu. Oke. Ya, dilabraknya itu siapa aja. Iya. Tapi tidak ada dendam. Oke. Jadi Messi Berlalu seperti angin aja. tapi berbeda nggak antara emosional itu dengan apa ya namanya ya bisa dibilang ya agresif gitu, Bung? Otomatis kalau masalah agresif ini kedua-duanya hampir berimbang. Oh gitu ya. Jadi yang satu bagaikan angin kencang, Heeh. yang satu bagaikan kuda yang sedang berlari. Oke. Ini perbedaannya. Oke. Cuman perbedaannya lagi, kalau Ronaldo itu siapapun mendengar dia ngomong enak sekali di telinga. Oh gitu. Nah, ini kelebihannya. Jadi kalau untuk berbicara artinya begini dah. Seandainya Ronaldo dan Messi, Iya. kita suruh menggodain cewek, pemenangnya pasti Ronaldo. Oh gitu ya Ronaldo ya. Karena dia ngomong Lebih itu bisa bicara, lebih seperti punya karisma. bulu perindu. Oh gitu ya. Jadi Ronaldo marah segala macam orang tidak akan tersinggung. Oh gitu. Tapi Oke. kalau Messi, Iya. karena dia itu sekali marah orang tajam Oh gitu. ngomongnya si Messi. Iya. Jadi tadi saya kasih kalau untuk berkompetisi Mm-mm. bagaikan kuda berlomba, Ronaldo tidak mau juara 2. Gitu. Tapi Messi Harus juara 1. Kalau Messi, bayangkan seperti angin, itu kita nggak bisa lihat dia punya emosi, tekad segala macam seperti angin puting beliung, angin topan dia itu Messi. Oh, jadi maksudnya Luar biasa. dia juga pengen jadi juara, pengen jadi yang terbaik, tapi dia lebih diam, lebih nggak kelihatan. Iya. Gitu ya? Jadi Messi bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat. Oh, gitu teman-teman. jadi Jadi dua karakter memang Ada sesuatu yang tersembunyi. sesuatu yang berbeda. Kalau Ronaldo lebih nunjukin, kalau Messi dia lebih silent. Silent. Dia. Tapi itu tadi, walaupun nggak bisa kita lihat angin itu, Iya. tapi bisa kita rasakan. Kita rasakan. Oke, Nah, oke. ini dia antara Ya, Messi memang benar sih ya. dan jadi jangan dipancing emosinya si Messi. Iya, tapi memang benar sih teman-teman. Kalau Ronaldo kan memang teman-teman bisa lihat sendiri dia begitu menunjukkan bahwasannya dia pengen menjadi selalu yang terbaik. Tapi kalau Messi itu lebih cenderung diam ya. Dia lebih cenderung diam, dia tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan, tapi kita tahu dia juga berusaha untuk menjadi yang terbaik. Oh iya. Gitu. Mengerikan kalau dia Gitu ya. artinya dia benar-benar alam. Iya. Kalau bisa kita bayangkan bagaimana angin topan itu, itulah Messi. Itulah Messi. Jadi bagaimana kuda yang sedang berpacu, itulah Ronaldo. Begitu yang dua ini berbeda. Makanya Gitu saya ya. bilang, kalau ini masih anak-anak lajang, katakan contohnya memperebutkan cewek, pemenangnya kemungkinan besar Ronaldo. Kalau cewek nih. Kalau cewek untuk menggoda orang, Ronaldo. Oh, Ronaldo. Sekasar manapun Ronaldo ngomong, kita susah untuk tersinggung. Oh gitu ya. Dia punya Karisma lah ibaratnya. bagus banget Gila. kalau untuk ngomong. Kalau untuk marketing mungkin Ronaldo. Ya bener sih ya. Makanya Ronaldo mungkin lebih banyak iklan-iklannya ya. Iya. Karena di marketing dia cocok banget emang. Enak kalau Enak, kita ngobrol di telinga kita itu enak aja kedengaran si Ronaldo. Iya. Kalau Messi begitu marah dikit, aduh langsung merah telinga kita dibuatnya. Nah, selain itu apa lagi tuh, Pung? Kalau dari nama Ronaldo dan Messi yang Ya. bisa kita gali. Yang bisa kita gali itu kita gini aja mengapakannya. Bisa nggak kita membandingkan angin dengan kuda? Oh, itu perbandingan yang paling umumnya Iya. Ronaldo sama Messi adalah
Satu seperti angin, yang satu seperti kuda. Iya, itu dia. Gitu ya. Bayangkan membandingkannya. Agak susah, agak sulit ya. Jadi kita nggak bisa apple to apple membandingkan ini. Oh. Barangkali kalau dilihat dari sisi teknik bola, ya ahli bola yang bisa. Ahli bola. Tapi Iya. kalau dari sifat yang tadi, betul-betul itu. Iya. Jadi kalau Messi itu tidak akan mengenal dendam. Dia begitu marah, meledak, siapapun dia nggak mau tahu. Gitu. Kalau Messi, pelatihnya juga mungkin akan dibentak sama dia. Kalau Messi udah marah, tidak ada apa? Iya, iya. Dulu. Kayaknya mungkin di dunia juga pelatih nggak ada yang berani juga ya bentuk Messi pemain terbaik dunia gitu kan. Nggak tahu. Kalau Ronaldo dimarahin aja, dia tidak semarah Messi. Oh gitu. Amarahnya. Gitu ya. Jadi amarah. Makanya tadi kalau di dalam pertandingan bola, kalau pintar memancing emosinya si Messi, disikat habis semuanya. Gitu ya. Kalau Ronaldo intinya kalau untuk diajak berlomba, kalau dia nggak juara pasti dia stres. Oke. Tapi kedua nama ini sebenarnya punya potensi banget untuk menjadi yang terbaik ya, Pung ya. Oh jelas. Sebenarnya kalau masalah potensi untuk menjadi yang terbaik, setiap nama. Oh, setiap nama itu ada saja potensinya. Ada saja. Karena Oke. ini saya yakin Messi itu semua yang kita baca tadi adalah potensi dasar. Iya. Ronaldo potensi dasar. Iya. Tapi dengan pelatihan yang luar biasa sama Messi sama Ronaldo, makanya mereka jadi. Nah, itu teman-teman maksudnya. Jadi, iya, jadi nama itu bisa menggambarkan, tetapi tetap kalau mau berprestasi, semua orang juga bisa sebenarnya. Bisa. Tergantung berlatih lebih keras ya buat teman-teman di sana, buat adik-adik, buat orang tua, buat pelatih ya. Bahwasanya ya potensi dasarnya semua orang itu pada prinsipnya ada gitu ya. Pasti. Iya. Karena saya yakin kalau sempat kita hitung jam terbangnya pelatihannya si Ronaldo Iya. dengan si Messi, mungkin udah walau-walau. Nggak Iya. tahu lagi jamnya. Nggak tahu lagi bagaimana dia Mereka berusaha selama ini berusaha. Iya. Iya, betul sih. Baru berhasil Iya. ini yang tercapai sekarang. Iya, iya. Tapi iya. kalau dari sisi tadi nama, itu bisa kita kasih dasarnya. Oh, sifat oke. dasarnya itu. Itu sifat dasarnya Messi sama Ronaldo. Ya itu, apalagi Pung yang bisa kita gali dari nama Ronaldo dan Messi. Iya. Tapi kalau mereka udah pasti sekarang kan udah pasti terkenal. Jadi sudah terkenal, kaya udah pasti. Terus mereka juga bisa dibilang sih sudah bisa menjadi idola di mana-mana gitu ya. Iya. Jadi udah pastilah secara nama mereka pasti bagus. Nah, cuma ada karakter lain nggak yang bisa kita lihat dari namanya? Yang paling menonjol adalah kalau Ronaldo, dia tadi itu yang paling utama jangan diajak dia untuk berlomba. Oh, jadi Dia intinya harus menang. jangan ditantangin aja orangnya. Tapi ada sesuatu yang cukup halus juga di sisi Ronaldo, karena dia ada O-nya itu. Heeh. Jadi dia ini juga bisa kita rasakan sejuknya, tapi kita juga nggak bisa sentuh. Oh, O-nya karena Ronaldo iya. ada O-nya itu. Jadi faktor O itu dia artinya nggak bisa sentuh itu ada sesuatu yang sensitif gitu Ada maksudnya. seperti dia embun, ada embunnya dia. Oke. Jadi dia kombinasi kuda dengan embun. Oke. Nah, kalau Messi itu kombinasi antara angin Dan ikan. oh, Messi I-nya tuh ikan. I, Tapi bukan bahasa ikan. Indonesia ikan gitu ya. Iya. Jadi sehingga kalau kita katakan ini Messi ada satu kombinasi. Kalau kita perhatikan ikan itu, ikan nggak pernah tidur. Oke. Jadi matanya itu terus ini. Jadi ini adalah manusia dapat dikatakan yang nggak pernah mau berhenti belajar. Oh, luar biasa. Nah, jadi selain tadi dia itu mempunyai angin itu, dia mempunyai itu sifat ikan itu. Oke, jadi di balik dia pengen menjadi yang terbaik dengan secara silent gitu ya. Iya. Tapi di satu sisi dia juga berusaha untuk belajar terus dari semua yang dia lakukan. Betul. Gitu Jadi ya. sekarang ini kalau mereka ini berdua, Mm-mm. jadi potensi yang mereka yang ada bagi di dalam diri mereka itu dikeluarkannya semua jadi efektif. Nah itu dia. Oh gitu ya. Potensi mereka itu bisa sampai efektif semua keluar. Oke. Kebanyakan orang kan paling-paling potensinya itu keluar, ya kalau bisa keluar 50% udah super. Gitu ya. Oke. 50%. Yang menarik gini, Opung Obama. Kalau yang Lexi pengen tanya itu penasaran tuh begini. Siapa sih di antara kedua orang ini
kalau terkenal udah pasti. Yang mampu menerima kekalahan. Tadi kan betul-betul mereka pengen jadi pemenang terus gitu kan. Kalau yang Pasti Messi dong harusnya. Messi. Wah, Jelas benar Messi. kan? Karena tadi Messi Lebih humble lah ibaratnya dia menerima kekalahan ya. kalaupun dia marah juga udah itu langsung lewat, langsung udah Oh, lupa. I see. Ya, ya, ya. Lebih bisa Messi. Oke. Kalau Ronaldo belum puas dia tetap masih ada. Kalau dia kalah kan dendam. Malah penasaran, dendam dia. Penasaran. Oh, itu dia nggak mau terima dia. itu karakter yang benar-benar kalau menurut Lexi itu bertolak belakang banget, teman-teman. Ya, jadi memang ada dua karakter yang tujuan akhirnya sih mereka pengen jadi yang terbaik. Tapi yang satu nih Ronaldo, dia lebih ambisius ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Oh iya. Kalau Messi dia nggak ambisius, tapi di satu sisi dia pengen juga menunjukkan bahwasanya dia yang terbaik gitu kan. Betul. Kalau misalnya dia lampiaskan dia punya kesalahan itu, udah habis. Oke. Kalau Ronaldo belum. Belum ya. Masih. Jadi lebih cepat memaafkan kalau Messi. Oke, Bung Doli, gini. Kalau misalnya Ronaldo sama Messi berada dalam satu klub yang sama, Iya. kira-kira apa yang terjadi tuh? Wow. Kan pasti mereka bersaing tuh kan di dalam satu tim. Iya. Bisa cocok nggak mereka bersaing atau malah jadi merekanya malah berantem? Mereka sebenarnya dari lahirnya itu udah total berbeda. Oh gitu. Jadi si Messi juga nggak akan peduli sama Ronaldo. Ronaldo juga akan terus membawakan sikap dia. Si Oke. Messi akan terus dengan sikap dia. Oke. Iya. Jadi bisa-bisa aja nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Tapi maksudnya, kalau menurut Opung Obama, bagus nggak sih mereka kalau berada dalam satu tim? Atau mungkin lebih baik mereka berada di tim yang berbeda? Supaya persaingannya lebih hebat. Kedua-duanya sama aja, tidak ada masalah. Oh, nggak ada masalah? Karena baik mereka berdua juga tidak menyadari ini. Oh, Messi oke. juga nggak menyadari bagaimana dalamnya Ronaldo. Ronaldo juga sama. Nggak tahu dengan Nah, Messi. jadi bagi teman-teman Tidak yang kenal. Iya, jadi bagi teman-teman yang mengharapkan Cristiano Ronaldo bisa tim sama Messi, sebenarnya bisa-bisa saja. Ya, asalkan mereka sebenarnya tetap berada di cara mereka masing-masing. Ya. Dan ya, sekali lagi kalau di tim sepak bola ya jangan menganggap teman kita sebagai lawan, kan gitu ya, Pung ya. Kalau mereka kompak mungkin malah jadi luar biasa ya. Betul. Jadi mari kita berdoa semoga Messi dan Ronaldo bisa jadi satu tim tuh sebenarnya. Jadi Ronaldo akan selalu mengukur segala sesuatu dengan versi dia. Oke. Messi juga sama. Sama ya. Selalu dengan versi dia. Jadi sebenarnya mereka berdua juga nggak saling kenal loh. Gitu ya, Pung ya. Kenal nama tapi nggak tahu kalau dalamnya. Oke, Pung. Itu mungkin yang kita lihat sebagai umumnya antara Ronaldo dan Messi ya. Iya. Ini bonus nih buat teman-teman ya. Lexi mau coba kasih bonus. Lexi punya satu nama, ini tes nih. Nih Lexi belum pernah bilang nih Pung Doli. Iya. Ini kan kita lihat kuda sama angin. Nah, ada satu orang lagi di dunia ini pemain bola, Pung, yang berada di tengah-tengah persaingan ini. Dia bisa dibilang secara kualitas mirip-mirip lah. Yaitu namanya Neymar. Wah, hitung dulu Pung Doli. Nah, ini belum tahu nih. Wah, Bagaimana Pung Doli? Neymar tuh gimana? kita Opung nggak perlu ngitung. Udah begitu nama keluar langsung udah instan. Luar biasa. Ya. Oke, saya coba hitung dari Neymar. Iya. Ini Neymar betul-betul berbeda total dengan yang dua ini. Iya. Sangat jauh. Iya. Ngomong ke sini Pung ya. Iya. Oke, yuk. Neymar ini sangat jauh Iya. dengan yang dua ini. Hmm. Yang pertama sekali, kalau Neymar ini orangnya nerimo. Dia nerimo. Ini tergantung lingkungannya. Iya. Di mana dia berada, Iya, terus Bang. di mana dia berada, dia akan sangat terpengaruh oleh lingkungan di situ. Oke. Jadi kalau lingkungan dia ini adalah orang baik-baik, sebenarnya dia akan menjadi orang yang baik. Iya. Tapi kalau orang-orang yang di lingkungan dia ini orang yang nggak benar, dia jadi nggak benar. Oh, sifat utamanya justru dia apa tadi? Sangat ditentukan oleh lingkungannya. Enggak, dia apa? Kalau tadi kan ada, kalau Ronaldo itu kan tadi apa? Kalau Messi kan angin. Kalau Ronaldo tadi apa? Kuda. Dan Kalau Neymar ini apa? Neymar itu yang paling dominan adalah rumah. Oh, dia rumah, teman-teman. Rumah. Jadi rumah itu tidak bisa menutup pintu sendiri. Oke. Jadi Neymar ini akan mau welcome siapa saja. Oke. Makanya dia nggak bisa pilih orang-orang baik,
orang-orang yang jahat Iya. yang mempengaruhi dia nggak bisa. Oke. Tapi dia juga punya dominan matahari. Oh, oke. Jadi karakter dia ditentukan oleh orang lain. Nah, jadi rumah dan matahari. Jadi Neymar yang pertama adalah saya bilang polos. Iya, dia polos. Buka pintu, siapa aja welcome. Iya, oke. Dia nggak bisa memilih manusia yang masuk ke rumah itu. Iya. Tapi yang kedua, dia juga memiliki matahari. Oh, ini karakter keduanya yang dominan juga tuh matahari. Tapi yang dominannya rumah. Rumahnya yang dominan. Tapi Oke. yang kedua matahari. Hmm. Sehingga Neymar dari nama harusnya orangnya pintar. Oh, dari nama harusnya orangnya pintar. Harusnya orang pintar. Emang jago sih dia. Nah, pintar orangnya. Pintar ya. Tapi polos. Oke. Ya tadi polos itu Neymar ini tidak mau pilih-pilih teman. Siapa aja ditemanin sama dia. Luar biasa. Jadi maksudnya gini, Pung. Artinya sifatnya dia itu tergantung tempat pergaulannya dia. Betul. Begitu dia ketemu sama orang-orang yang nggak benar, dia akan cenderung menjadi nggak benar. Nggak benar. Kalau dia ketemu sama orang-orang yang hebat, misalnya pemain-pemain bola yang hebat, tentu dia akan juga pemain Dia bola yang akan hebat. hebat. Oh, pantesan. Memang agak sedikit unik ya Neymar ini, teman-teman. Kalau Lexi lihat ya, di satu sisi dia punya potensi untuk menjadi yang terbaik. Ya, skill dia luar biasa. Yang Obama tadi bilang dia pintar. Tidak hanya di lapangan, tapi Lexi pernah lihat di wawancara itu ada isinya dia, Pung. Iya. Sebagai manusia. Tapi memang betul. Yang kita ketahui Neymar tuh suka foya-foya, suka party. Ya, itu tergantung lingkungannya. Begitu teman-teman yang ngajak dia party, dia pergi party gitu loh, Pung. Nah, memang itu yang memang benar juga sih. Jadi yang Opung Doli tadi bilang itu, Opung Obama bilang tuh benar banget. Dia tergantung dari lingkungan sekitarnya. Iya. Gitu ya. Tapi memang kalau Opung nggak membahas nama lengkap. Iya. Kalau hanya dari sisi Neymar, Iya. ini ada yang nyentrik loh. Nyentriknya kenapa tuh? Si Neymar ini. Neymar ini nyentrik. Ya. Dia ini, siapa yang dekat sama dia, bisa lebih dianggap saudara daripada saudara sendiri. Oh, jadi lebih setia sama orang yang dekat sama dia, Ya. walaupun bukan saudara sendiri. Walaupun gitu bukan ya? saudara sendiri. Oh, gitu, teman-teman. Dia bisa lebih itu kepada kawan ini. Oke. Dan juga Neymar ini, kalau dia dengar lagu-lagu yang sedih, bisa menangis. Oh, gitu. Oh, berarti Sedih. sensitif dong orangnya ya. Sensitif orangnya. Oh, Makanya dia ini pilih-pilih teman loh. Nggak sembarang dia ini Neymar gitu ya? ini. Dia pilih-pilih teman. Dan dia itu termasuk Neymar ini adalah orang yang mempunyai sense yang keenam itu. Oh, six sense-nya ada dia. Six sense-nya. Maksudnya bisa melihat dunia lain gitu. Bisa mimpinya Oh, aneh-aneh. bisa. Jadi Oh, dia lucu ya. bisa luar biasa. Jadi ini Neymar lebih dominan feelingnya daripada logikanya. Oh, gitu. Neymar. Oke. Tadi Bang bilang bahwasanya dia milih-milih teman. Oh, bukan milih-milih teman, tapi ya lebih dari milih-milih. Lebih dari milih-milih. Oh, dia setianya hanya ke beberapa orang tertentu saja. Sangat tertentu. Oke, nah ini pertanyaan Lex ini. Kalau dengan Ronaldo dan Messi, dia akan bisa lebih dekat sama siapa? Sebentar, kalau dengan Messi, kalau Messi itu berada di kelingking. Iya. Cara apa? Kalau Neymar itu jari manis. Heeh. Jadi kalau Ronaldo itu berada di jari telunjuk. No, jadi artinya tuh nama tuh ada di sini teman-teman ya, nama kita tuh ada di masing-masing jari ini loh. Jadi kalau bayangan aku sih Neymar akan lebih dekat kepada Messi. Luar biasa teman-teman, dan itu kenyataannya. Ya, kita bisa lihat bahwasanya si Neymar itu memang sama Messi jauh lebih dekat. Karena si Messi kan angin, punya rasa kan. Oh, gitu ya. Neymar rasa jauh lebih menonjol dari logik. Oh, Jadi dia hanya akan gitu. itu tadi dasar pertimbangannya. Nah, inilah teman-teman, kalau ini kan berdasarkan hitung-hitungan dari Opung Obama, dan kita udah bisa lihat di sana ada beberapa kenyataan yang bisa kita rasakan sendiri gitu ya. Ya nggak 100% mungkin tepat ya, tapi dari yang kita lihat sih bener ya teman-teman, sepakat ya bahwasanya Neymar itu memang punya hubungan yang dekat banget dengan Messi. Mungkin mereka punya apa ya tadi tuh lebih punya perasaan gitu masing-masing ya, Pung. Ya. Jadi memang benar, kita nggak boleh lupa. Iya.
yang paling utama bagi manusia adalah pemberian daripada Tuhan Tuhan. yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu nomor satu dulu. Iya. Jadi apa yang kita analisa ini adalah hanya analisa manusia Iya. yang hanya dapat dikatakan ya yang paling tepat adalah pemberian Tuhan. Karena Iya. Allah bisa memberikan sesuatu yang luar biasa kepada seseorang individu. Iya. Kalau di suku Batak dulu, Mm-mm. kalau sudah orangnya terlahir masih terbungkus bulat seperti bola, Mm-mm. itu digunting dulu baru keluar dia. Iya. Ah, itu mah tidak perlu belajar juga tahan peluru dia. Iya. Terbawa lahir. Iya, Nah iya, itulah. Jadi Iya. itu masih lebih tinggi. Nah, oke. Pemberian yang maha kuasa masih jauh lebih tinggi. Oke. Kalau yang kita bicarakan tadi itu kan hanya analisa-analisa manusia itu. Iya, 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 iya. Luar biasa ya, teman-teman ya. Jadi kita nggak cuma tahu karakter utamanya Ronaldo dan Messi, tapi kita juga tahu Neymar dikasih bonus loh sama Opung Obama loh ya. Dan beberapa hal mungkin sudah ada benarnya. Sebenarnya gini, Opung Obama nih sebenarnya banyak banget yang bisa disampaikan. Cuma mungkin kesempatan ini nggak bisa terlalu panjang juga gitu ya. Mungkin next time kita punya, mungkin bisa jadi punya channel YouTube khusus nanti untuk baca nama. Jadi teman-teman atau siapapun di luar sana yang pengen tahu karakter orang, misalnya begini dulu, yang agak menarik itu misalnya kita ada pilihan 2 direktur gitu ya, atau pemilihan pelatih, misalnya pelatih kepala suatu klub nih ya, ada 2 nama. Kalau misalnya teman-teman atau SSB butuh pendapat siapa yang lebih baik dari sisi nama, yang pasti akan berpengaruh nanti ke teknik pelatihan dan kesuksesan klubnya, boleh tuh nanti kontak Lexi ya, diskusi sama Opungnya Obama gitu ya. Opung kasih satu contoh. Iya. Ya. Nih bonus lagi nih. Nih bonus nih. Ya. Kenapa saudara-saudara kita suku Jawa itu rata-rata kalem, susah kita tebak karena akhir namanya banyak kali pakai O. Akhir namanya pakai O. Iya kan? Iya. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga kawan-kawan kita suku Jawa itu jarang sekali yang mau pamer. Pasti merendah. Gitu ya. Susah kita Gitu tebak. ya. Secara mayoritas begitu ya, Bung. Gara-gara ada nama Sugiono, Mulyono. Iya. Benar-benar. Tapi kenapa saudara-saudara kita itu orang Tionghoa, Chinese? Menurut kita kok sepertinya orang ini sombong-sombong. Sebenarnya bukan sombong. Bukan sombong tapi mereka. karena namanya adalah Liong, Siong. Jadi mereka semua itu kebanyakan langit. Nah, ini dia. Sementara kalau saudara kita orang Jawa kebanyakan O itu embun. Oke. Embun itu kan bisa kita rasakan tapi nggak bisa kita sentuh. Iya, betul. Nah, itu bonusnya. Makanya nggak usah heran itu. Iya. Kalau kawan-kawan kita Chinese itu sepertinya pembawanya agak tinggi-tinggi gitu kan, kita bisa ngomong gara-gara itu. Liong, Siong, Aliong, Ong, Ang semua gitu itu ya. langit semua. Oke, jadi teman-teman gitu. Dari waktu itu Lexi sering ngobrol sama Opung Obama ya. Memang manusia tuh pada dasarnya namanya tuh ada di jari 5 ini nih, jempol, telunjuk, jari tengah sampai ke kelingking ya. Tapi yang Lexi pernah dengar waktu itu mana itu nasibnya. Nasibnya? Yang 5. Iya, mana yang paling bagus? Ya tergantung kata Opung Obama waktu itu yang paling bagus sebenarnya di jempol ya, Bung ya. Iya, ini nomor 1. Nah, tapi kalau yang jempol ini nggak bekerja keras, dia leha-leha, Nggak bisa. dia bisa jadi rezekinya malah di bawah yang kelingking. Iya. Kalau yang kelingkingnya berusahanya ini 1000 kali lipat daripada yang jempol. Aja gitu ya, Bung ya. Maksudnya kalau usahanya lebih bagus bisa jadi nasibnya mungkin ya, Bung ya. Betul. Akan lebih baik. Jadi banyak teman-teman masalah nasib, masalah sifat, karakter bisa dibaca. Bahkan kalau nggak salah dulu yang sering sakit-sakitan waktu kecil juga pernah tuh, Bung. Oh, bisa. Dari nama juga bisa ketahuan tuh dulunya kayak gimana. Iya, masih banyak hal sebenarnya. Masih banyak hal. Masih banyak hal. Makanya kadang-kadang orang juga heran dikira dukun. Padahal bukan. Padahal hasil analisa statistik yang sudah dianalisa cukup lama. Luar biasa. Jadi sebenarnya awalnya itu kecenderungan. Tapi kok begini-begini terus ya. Makanya menimbulkan keyakinan. Oke, teman-teman, kayaknya seru, panjang banget. Nanti kita kalau misalnya ada waktu lagi kita akan bikin konten lagi. Masih banyak nama pemain bola yang akan kita bahas, teman-teman ya. Masih banyak sekali. Nah, tapi pertanyaan Lexi terakhir nih buat Opung Obama.
secara umum, secara nama, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, menurut Opung Obama, secara nama, karena kan banyak orang di luar sana yang pengen ngasih nama anaknya sesuai dengan nama idolanya. Iya. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Menurut Opung Obama secara nama nih, siapa yang memang direkomendasikan nih di antara dua nama ini? Ya, Sulit ya? sebenarnya sangat sulit. Tapi kalau kita pandang dari segala sisi, Iya. Ini dia nih. Seru nih. Terakhir lihat. Ini nggak settingan teman-teman. ya kan, dari segala sisi. Kalau saya misalnya punya cucu, Iya. saya akan lebih lebih prefer memberi nama Ronaldo. Wah. ini pasti nih penggemar Ronaldo di luar sana teriak-teriak. Ya, nih. karena saya ngitung dari sini ya, Dari namanya ya. dari jari ya. Iya, oke. Nah, jadi kalau dari Messi itu akan jatuhnya di kelingking, Messi di kelingking, teman-teman. sementara Ronaldo akan jatuh di telunjuk. Telunjuk. Makanya saya pilih. Jadi secara tingkatan masih lebih tinggi lah Ronaldo namanya gitu ya. Jadi kemungkinan juga sebenarnya saya belum baca dengan Lionelnya ya, Iya. dengan Cristiano. Masih nama panggilannya saja, teman-teman. Hanya Ronaldo dan Messi. Iya. Jadi saya barangkali kemungkinan juga saya salah. Bisa Dari jadi. nama itu akan lebih kaya Ronaldo. Oh. dia. Dari Makanya sisi tadi. nasibnya Nasibnya akan jauh lebih kaya Ronaldo. Itu teman-teman. banyak beratnya si Iya. Messi. Iya, jadi maksudnya, jadi kesimpulannya antara Ronaldo dan Messi dari sisi nama, Ronaldo itu berada di atas Messi karena dia berada di telunjuk, sedangkan Messi di kelingking, ya. Tapi nasib mereka ditentukan dari usaha mereka masing-masing. Iya. Cuman kalau kedua ini berusaha dengan sama maksimalnya, nantinya Ronaldo yang akan lebih kaya Ya. daripada Lionel Messi. Betul. Sepertinya sih yang Opung Obama bilang ini bisa jadi dan udah terjadi sekarang. Oh, Kita iya. ngeliat memang, Karena aku nggak tahu. iya, Ronaldo itu memang dipakai orang di mana-mana, iklannya lebih banyak dan lain. Mungkin akan lebih kaya. Nanti kita akan cek ya, Pung. Iya. Tapi sementara itu dulu teman-teman. Akhir kata dari Opungnya Obama dari sisi nama. Kalau dia ngasih nama cucu atau anaknya, dia akan ngasih nama Ronaldo. Oke, sampai ketemu di konten Lexi Mewis selanjutnya. See you guys.